Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo, hai semuanya, ada saya lagi sahabat kamu, teman baik kamu yang masih setia menemani kamu. Bagaimana keadaan kamu? Mungkin dari kemarin banyak video yang alhamdulillah, responnya sangat bagus ya. Saya senang sekali teman-teman karena semakin lama semakin bertambah banyak, dan semakin bertambah banyak itu pertanda semakin banyak juga orang yang terbantu oleh apa yang saya bagikan. Sekali lagi, saya bersyukur dan berterima kasih kepada kamu semua, karena tanpa adanya kamu semua, saya tidak memiliki semangat untuk terus berbagi kepada kamu. Sekali lagi, kamu hebat dan saya ucapkan terima kasih. Nah, ngomong-ngomong soal terima kasih, kali ini sebagai ungkapan terima kasih saya kepada kamu semua, saya akan memberikan sebuah diskusi. Diskusi yang berhubungan dengan sebuah topik yang ditanyakan oleh sahabat channel Kutipan Motivasi kemarin. Jadi bagi kamu yang mungkin suka mengikuti channel ini, ada salah seorang sahabat menanyakan sebuah pertanyaan yang sederhana. Namun pertanyaan itu bagus. Pertanyaannya apa, Mbak? Pertanyaannya gini, kenapa ya? Kalau saya itu tipe orang yang sensitif, ada perkataan dari orang lain yang sebenarnya mungkin gak begitu nyakitin. Tapi kenapa ya? Kok saya selalu sering banget kepikiran dan susah buat ngelupain, sampai akhirnya saya mungkin kesel sendiri karena saya tidak bisa melupakan perkataan orang tersebut yang cenderung menyakitkan buat saya. Sekarang sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih sama kamu. Kamu pernah gak sih ngalami sebuah keadaan di mana kamu sakit hati dengan ucapan orang lain? Saking sakit hatinya nih, kamu sampai terus kepikiran ucapan orang lain tersebut. Kamu pernah? Kalau memang kamu pernah, selamat. Kamu masuk ke dalam golongan orang-orang yang sensitif. Itulah termasuk golongan orang-orang yang sensitif. Dan celakanya, orang yang ada di telinga kamu saat ini pun dulu pernah mengalami sebuah masa di mana saya pun termasuk orang yang sensitif, gampang terpengaruh oleh ucapan negatif orang lain. Dan sekarang, saya sebagai sahabat kamu ingin membedah otak kamu. Bukan membedah otak kamu dengan operasi-operasi besar ya. Tapi saya ingin membuka pikiran kamu. Kenapa sih kok kamu bisa menjadi orang yang lebih gampang sensitif dibandingkan orang-orang pada umumnya? Jadi gini teman-teman, yang namanya segala sesuatu itu kan pasti ada sebabnya ya. Gak mungkin segala sesuatu itu gak ada sebabnya. Nah, orang-orang yang sensitif tadi itu sebenarnya ada penyebabnya loh. Apa penyebabnya? Penyebab dari kamu menjadi orang yang sensitif adalah karena kamu minder. Sekali lagi, bagi kamu yang sensitif dengan hal apapun itu karena kamu minder terhadap hal tersebut. Kamu gak percaya? Oke, kita cari buktinya ya. Sekarang kita ambil topik yang agak sensitif. Topik yang berhubungan dengan sara, yaitu suku, agama, ras, dan golongan. Seandainya saya adalah suku Jawa, dan ternyata saya suku Jawa berada di sebuah karangan dan mayoritas ceritanya bukan suku Jawa. Tiba-tiba karena saya merasa minoritas, saya jadi minder. Ceritanya saya minder karena saya minoritas. Nah, tiba-tiba ada orang luar
suku Jawa bilang, "Eh, lu, lu tahu nggak sih suku Jawa tuh sukanya makan yang manis-manis loh. Nanti disemutin mereka." Padahal ngomong ini bercanda, tapi karena saya minder dengan suku saya yang minoritas, saya jadi tersinggung. Padahal sekali lagi maksud itu orang hanya bercanda, tidak bermaksud menyakiti saya. Tapi karena saya minder, karena saya merasa minoritas, saya jadi sakit hati. Itu membuktikan sensitifnya saya diakibatkan karena saya minder, karena saya punya pikiran yang rendah diri terhadap suku saya sendiri. Dalam hal ini ceritanya, suku saya minoritas. Jadi buat kamu yang sensitif, kamu itu sebenarnya minder terhadap hal yang kamu tersinggung tadi. Sekarang saya tanya sama kamu, hal apa sih yang membuat kamu tersinggung? Ingat-ingat deh, ada nggak perkataan orang lain di luar sana yang membuat kamu sakit hati, tersinggung gitu? Coba, saya berani jamin. Pasti perkataan itu berhubungan dengan sesuatu hal yang kamu minder. Benar apa enggak? Kalau memang benar, yang harus diobatin ini bukan sensitif kamu. Tapi yang harus diobati ini adalah perasaan minder kamu. Kabar gembiranya, perasaan minder itu pun bisa disembuhkan kalau kamu tahu sebabnya kenapa. Tadi saya mau ngasih contoh. Ceritanya saya suku minoritas. Saya merasa suku minoritas, maka saya minder. Padahal nggak ada yang salah lu dengan suku minoritas. Nggak ada yang salah lu dengan keyakinan minoritas. Yang salah adalah pikiran kamu sendiri yang melebih-lebihkan fakta. Sehingga kamu jadi minder sendiri. Nah sekarang, saya tahu, gue sensitif karena saya minder. Terus, gimana cara ngobatin minder saya ini? Ada nggak caranya paling efektif yang sederhana untuk supaya saya bisa mengobati perasaan minder saya? Jawabannya adalah bisa dan gampang. Caranya gimana? Caranya adalah begini. Kamu harus tahu penyebab minder itu adalah sepele. Apa penyebabnya? Dengarkan baik-baik. Penyebab rasa minder adalah kamu kurang keyakinan bahwa diri kamu dicintai. Sekali lagi, penyebab perasaan minder adalah kamu merasa kurang yakin bahwa diri kamu dicintai. Kamu tahu teman-teman sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap orang setiap hari. Pertanyaan yang ditanyakan semua orang, bukan hanya kamu, dan pertanyaan itu pasti ada di benak mereka setiap hari. Kamu tahu pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu adalah, apakah benar sih saya dicintai orang lain? Pertanyaan apakah benar saya dicintai orang lain itu yang selalu ada di benak kamu, dan pertanyaan itu juga yang sepertinya selama ini mengganggu pikiran kamu, bukan? Coba kamu jujur deh, benar nggak apa kata saya? Pertanyaan yang paling sering di dalam pikiran kamu, bahkan sambil kamu mendengarkan audio atau video saya ini pun, kamu selalu bertanya, benar nggak sih saya tuh dicintai orang lain? Karena pertanyaan ini yang menentukan rasa percaya diri kamu dan minder kamu. Kalau kamu merasa diri kamu yakin dicintai, kamu akan percaya diri. Nggak peduli kamu secantik apa, seganteng apa, sejelek apa, segendut apa. Bener nggak? Tapi karena kamu tidak yakin bahwa diri kamu dicintai, kamu akhirnya jadi minder. Nah, jadi penyebab mindernya kamu karena kamu merasa kurang yakin bahwa diri kamu dicintai. Dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu, siapapun mereka. Benar apa enggak? Kalau memang benar, selamat. Selamatnya kenapa, Mbak? Karena saya punya obatnya buat kamu untuk membuat kamu selalu merasa paling tidak dicintai. Caranya bagaimana? Caranya gini. Caranya saya bagi menjadi dua. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama, cara yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang-orang di luar sana yang minder. Dan cara yang kedua adalah cara yang harus dilakukan oleh diri kamu sendiri terhadap diri kamu sendiri. Nah, cara yang pertama akan saya bahas adalah cara bagaimana kamu bisa mengobati orang-orang minder yang ada di luar kamu, siapapun mereka. Atau bisa juga dilakukan kamu untuk orang-orang yang sekitar kamu yang menurut kamu mereka minder. Misalnya, kamu punya anak kok minderan ya? Kamu punya suami minder ya? Kamu punya istri minder atau rendah diri gitu? Nah, kamu bisa gunakan cara saya ini sedikit lagi untuk mengobati mereka.
Caranya gimana? Kalau kamu punya teman, anak, atau siapapun yang rasa percaya dirinya rendah, kamu cukup melakukan satu terapi yang disebut I love you. Sekali lagi, terapi love you. I love you ini dalam bahasa Indonesia berarti aku cinta kamu, aku sayang kamu. Apakah kamu tahu teman-teman, bahwa yang namanya kata-kata seperti yang saya sering bilang, kata-kata selalu memiliki energi. Kata-kata selalu memiliki power. Kamu nggak percaya? Oke, sekarang kamu praktek. Kamu coba katakan bersama saya, I love you. Coba katakan aja sekarang. 1, 2, 3. I love you. Ketika kamu mengatakan I love you, kamu ngerasa nggak ada, kamu rasanya plong dikit gitu. Walaupun cuma sedikit rasanya enak. Sekarang kamu katakan I love you berulang kali. Katakan berulang kali aja. Kamu tuh seneng. Padahal kamu nggak jelas ngomongnya ke siapa. Dan sekarang bayangkan, kalau kamu tiba-tiba menjadi seorang yang minder, tiap hari ada orang yang mengatakan I love you sama kamu. Apakah kamu masih jadi orang yang minder? Saya jamin tidak. Kenapa? Karena perkataan ini akan masuk ke otak orang-orang yang kamu katakan tadi, dan mereka pun lama-lama menjadi merasa dicintai. Walaupun kamu hanya sekedar berkata, I love you pada mereka. Nah, jadi gini prakteknya. Bagi kamu yang punya teman, adik, kakak, suami, istri, atau anaknya minder, setiap pagi tolong katakan, I love you. Cukup itu aja, tiap pagi, I love you. Tiap siang, I love you. Tiap malam, I love you. Kamu percaya atau enggak, kata I love you yang artinya aku sayang kamu ini, sebenarnya kata yang sederhana, cuman powerful. Karena kata ini mengandung cinta, dan cinta adalah bahan bakar kehidupan yang sebenarnya paling kamu butuhkan. Betul apa enggak? Sekarang, kamu yang punya anak ataupun siapapun yang minder, saya prakteknya adalah begini. Kamu katakan kepada mereka, I love you. Apabila kamu seorang istri punya suami yang mungkin minderan, kamu katakan, Pah, I love you. Nah, begitu juga bagi seorang suami. Wahai para suami, kalau memang Anda atau kamu punya seorang istri yang kurang percaya diri, tolong katakan setiap hari, Mah, I love you. I love you so much. Bagi kamu yang sekarang punya anak kamu minder, itu juga sama. Penyebabnya mereka jadi tidak percaya diri atau minder adalah karena si anak ini kurang keyakinan bahwa dirinya itu dicintai. Obat saya pun sama. Setiap hari katakan kepada anak, wahai sayangku, papa mama sayang kamu, I love you. Tiap pagi, tiap malam. Tiap pagi, tiap malam. Katakan itu terus saja, percaya atau enggak, saya jamin nanti anak Anda akan menjadi anak yang berubah dengan sendirinya ke arah yang lebih baik. Percaya atau enggak? Praktekkan dulu. Kamu katakan I love you kepada mereka minimal sehari sekali. Lebih bagus 2 kali sehari. Praktekkan dan praktekkan. Itu adalah sebuah cara bagaimana cara mengobati minder apabila kamu adalah orang yang mau mengobati orang lain. Pertanyaan, kamu berikutnya mungkin sama nih seperti sahabat yang lain. Mbak, bisa nggak kita ngobatin diri sendiri seandainya kita minder? Ada nggak caranya? Jawabannya ada dong. Caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Kalau kamu tahu kata I love you ini punya sahabat baik loh. Apa sahabat baik kata I love you ya teman-teman? Kata I love you ini punya sahabat baik, yaitu kata terima kasih. Betul, kata terima kasih ini adalah kata yang seolah menjadi trademark. Setiap kali saya ketemu sahabat di tempat lain atau di mana, mereka berkata, terima kasih, dan terima kasih. Kenapa bisa begitu? Karena saya selalu mengajarkan bahwa kata terima kasih ini sangat powerful dan sangat-sangat ajaib. Nah, kita akan memakai kata ini untuk mengobati kamu sendiri. Seandainya kamu yang merasa minder atau kurang percaya diri secara instan, caranya gimana? Caranya gini, kamu saya suruh untuk bersyukur.
Tapi bersyukurnya kali ini berbeda. Teknik syukur yang akan saya pakai untuk mengobati rasa minder kamu ini berbeda. Tolong dengarkan baik-baik ya. Nah, sekarang juga saya akan langsung menyuruh kamu untuk praktek. Benar, sekarang kita akan praktek bersama ya. Kamu dimanapun kamu sekarang, apabila kamu mendengarkan saya sambil kerja, kamu mendengarkan saya secara fokus dimanapun kamu. Saya minta tolong, hentikan dulu pekerjaan kamu. Dan kita akan langsung praktekkan, supaya saat ini juga kamu dengan izin Tuhan bisa terbebas dari perasaan minder. Oke? Kita praktek. Sekarang kamu ambil posisi duduk yang rileks, yang santai, yang membuat kamu menjadi nyaman. Kalau mungkin kamu posisi duduknya ada yang pegel, hilangkan rasa pegal kamu, buat posisi duduk kamu sekarang menjadi nyaman senyaman mungkin. Sekarang, setelah kamu berada dalam kondisi yang nyaman, setelah kamu duduk nyaman, saya akan mengajarkan kepada kamu teknik bersyukur yang unik, yang bisa langsung juga menyembuhkan perasaan minder atau kurang percaya diri kamu. Caranya gimana? Caranya, sekarang kamu harus tahu bahwa rasa syukur itu menyembuhkan. Sekali lagi, kamu harus tahu bahwa rasa syukur itu menyembuhkan. Saya minta tolong kamu, sebutkan satu saja di hari ini, hal yang bisa kamu syukuri. Satu aja. Nah, sekarang sebagai contohnya, saya akan memberikan sebuah contoh satu hal, yang pasti kamu semua punya, insya Allah ya. Yang mana hal ini bisa langsung kamu syukuri saat ini. Hal itu adalah kesehatan. Oke, bagi kamu yang sekarang sehat, kamu ingin mencuri kesehatan kamu. Kamu ikutin saya, sambil kita menyembuhkan perasaan minder kamu. Kamu sekarang pejamkan mata dulu. Kalau kamu bisa gitu, ya kamu katakan kepada diri kamu begini. Tolong kamu ikuti saya perlahan, tapi pasti ya. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Saya bersyukur sekali atas kesehatan badan yang saya rasakan. Karena dengan kesehatan ini, saya bisa merasakan semua nikmat yang kau berikan secara utuh, maksimal, dan menyeluruh. Rasa itu enak sekali. Terima kasih ya Tuhan. Saya bersyukur sekali atas kesehatan saya. Terima kasih, dan terima kasih. Ya Tuhan, saya juga ingin mengatakan sesuatu hal yang tulus. Saya sayang sekali dengan Engkau, dan saya pun mencintai Engkau ya Tuhan, dengan segenap jiwa saya. Terima kasih atas semua bimbingan-Mu selama ini kepada saya. Saya selalu mencintai Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya, saya selalu mencintai Engkau melebihi apapun. Ya Tuhan, yang menciptakan aku berserah diri kepadamu. I love you Tuhan. Aku sayang padamu melebihi apapun. I love you Tuhan. Ku terima kasih, dan terima kasih. Gimana rasanya? Enak ya? Kalau kamu melakukannya benar, rasanya tuh enak loh. Kamu akan merasakan leganya bukan main di dalam dada kamu. Di situ saya mengajarkan kepada kamu, bersyukur dulu kepada suatu hal yang kamu punya. Setelah kamu bersyukur, kamu tutup dengan perkataan I love you. Tapi I love you-nya bukan ke orang lain, tapi ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu akan mengembalikan perasaan cinta kamu kepadanya dengan perasaan ketenangan. Cobain deh kalau kamu gak percaya. Kamu katakan I love you ke Tuhan seperti saya katakan tadi. Setelah perkataan I love you, kamu lemparkan ke Tuhan dengan tulus hati. Kamu pasti tenang kok. Bahkan kalau caranya benar, pelan-pelan ya saya tadi, kamu bisa-bisa meneteskan air mata karena perasaan cinta kamu sama Tuhan yang kamu utarakan tadi, menyentuh hati kamu, sampai kamu terharu. Nah, ketika kamu melakukan ini, seperti apa yang saya katakan tadi, kamu akan menjadi orang yang hatinya lapang. Entah kenapa, saya juga bingung, perasaan lapang dalam hati ini, itulah yang tiba-tiba membuat kamu merasa yakin bahwa diri kamu tuh cinta kok. Kalaupun di kamu tidak dicintai orang, ada satu cinta yang tidak akan lekang dimakan waktu. Cinta itu adalah
cinta Tuhan kepada kamu. Saya tadi mengatakan, I love you so much Tuhan. Saya sayang Engkau banget ya Tuhan. Supaya kamu ingat bahwa Tuhan itu selalu mencintai kamu. Orang-orang boleh datang dan pergi mencintai kamu, kemudian membenci kamu. Tapi Tuhan tidak. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Ketika kamu mengatakan, saya mencintai Engkau sekali Tuhan, kamu seolah-olah menyambut cinta Tuhan itu dengan cinta yang kamu berikan kembali kepadanya. Dari situ terjadilah koneksi yang sesungguhnya antara seorang hamba dan Sang Penciptanya. Itu yang membuat kamu tiba-tiba menjadi lapang hatinya. Coba deh praktekkan. Nah, kalau kamu lakukan ini secara rutin setiap hari dalam waktu seminggu pun, perasaan minder kamu akan menjadi perasaan yang lapang. Dan perasaan lapang kamu tiba-tiba membuat kamu menjadi lebih damai, lebih tenang dalam menjalani hidup. Jadi saran saya, tolong praktekkan apa yang saya katakan tadi. Kalau memang kamu ingin mengobati orang lain, pakai cara pertama yang saya katakan tadi. Dan kalau kamu ingin mengobati diri kamu sendiri, pakai cara yang barusan saja saya ajarkan kepada kamu. Percaya atau enggak, kalau kamu melakukan ini dengan benar, kamu akan sembuh dari perasaan minder kamu. Dan kalau perasaan minder kamu sembuh, kamu akan sembuh pula dari perasaan sensitif kamu. Bagi kamu yang sekarang tersiksa dengan perasaan sensitif kamu lakukan ini semua. Sembuhkan penyakit sensitif kamu, dan jadilah orang yang berhati lapang dengan menyambung cinta kasih kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Saya, dari kutipan motivasi teman bicara kamu, tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.